Nah, sekarang kita mulai masuki dalam bab memahami isi kandungan dari surat-surat di atas tentang tauhid dalam konsep Islam. Sebelum kita memasuki dalam pemahaman isi kandungan ayat-ayat di atas atau surat-surat di atas, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih tauhid itu? Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Dalam istilah adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Jadi tauhid ini adalah hal terpenting bagi kehidupan manusia, karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah yang akan bawa pelakunya pada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu sudah dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Jadi, apa yang kita lakukan dengan dilandaskan dengan keimanan, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Selanjutnya masuk kepada bab memahami isi kandungan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Fatihah, yang mana Surat Al-Fatihah ini disebut dengan nama lainnya yaitu Ummul Quran atau Induk Al-Quran, karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Abu Hasan Al-Harali menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Al-Quran karena ayat Al-Quran seluruhnya terperinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang terkandung oleh Asmaul Husna, yang mana ajaran tauhid yang terkandung yang pertama adalah sifatiyah, yaitu asma dan sifat. Artinya, kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat utamanya, yaitu pada ayat 1, telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Ayat kedua, yang kedua, Dialah sang penguasa alam, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakini dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Kemudian firman-Nya dalam ayat kelima yang artinya yang menguasai di hari pembalasan, yang mengandung dua makna. Yang pertama bahwasanya Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Yang kedua, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu, maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya, bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Yang mana hari balasan ini adalah hari apa yang akan kita dapat, apa yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan di dunia, dan akan mendapat balasan atau timbal balik di akhirat kelak. Jadi ketika kita hidup, kita harus berhati-hati, jangan sembrono dalam melakukan hal-hal yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus mengikuti dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khalik terinci dalam firman-Nya, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kupasan menarik nih dalam mufasir Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Yang pertama, untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan, yaitu tentang kesadaran sosial. Dan yang kedua adalah ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama, karena jika kita melakukan bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Jadi
pada ayat tersebut kami ini adalah tentang kesadaran sosial antara diri kita dengan orang lain atau dengan masyarakat lainnya. Lalu pada ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim, yang mencakup segala meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmatnya serta mengesampingkan selainnya, yaitu tentang arti tauhid sendiri tadi adalah mengesahkan Allah, dan lawan kata dari tauhid adalah syirik atau berpaling dari Allah atau menyekutukan Allah. Kemudian surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surat yang mengandung perlindungan selain dari surat Al-Falaq, yaitu adalah yang utama memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan manusia dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Jadi, dalam surat An-Nas ini adalah memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan yang berupa setan yang berwujud manusia maupun jin yang sering menggoda baik iman atau diri kita dalam melakukan hal sesuatu. Dengan hal tersebut sudah jelas bahwa mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyadarkan hanya kepada Allah dari semua kejahatan dan bisikan syaitan. Maka sudah sebatasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah SWT, mengakui bahwa sungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kuasaannya, dan semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya Allah SWT, dan tiada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya. Kemudian pada surat Al-Falaq, yang mana dalam surat ini dijelaskan tentang beberapa kejahatan yang mengintai manusia. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, Sang Penguasa Alam. Kejahatan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat ini, semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa, namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan itu juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenang kehidupan kita jika kita senantiasa menyadarkan seluruh aktivitas kita, baik kegiatan belajar kita, membantu orang tua, bermain dengan teman, olahraga, hanya kepada Allah semata. Dan insya Allah, perlindungan Allah akan senantiasa kita rasakan dan dekat dengan kita. Dan yang terakhirnya anak-anak, yaitu tafsir dalam Quran surat Al-Ikhlas, yang mana pada ayat pertama, yang artinya dialah Allah yang Maha Esa, artinya Allah itu yang satu, yang tunggal, tidak ada yang punya bandingan, tidak ada wakilnya, tidak ada saingannya, dan tidak menyerupai atau tidak ada yang menyamainya, atau tidak ada yang menyamai Allah. Lafaz ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah, sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Kemudian pada ayat kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-samad, yang artinya yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap perbuatan dan permasalahan mereka. Jadi pada ayat kedua ini, setiap makhluk menyandarkan segala urusannya, segala permasalahan, kebutuhan itu kepada Allah. Karena Allah adalah tempat sandaran terbaik bagi makhluknya. Dalam ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu yang meranggotakan anak, ayah, istri, dan dilanjutkan dengan ayat terakhir bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk lain, yaitu tidak ada seorang pun tandingannya dari makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah yang maha tinggi dan maha suci dari semua itu. Jadi Allah ini adalah yang tinggi, tidak ada yang setara dengannya, tidak pula berkeluarga, tidak ada yang bisa menandingi apapun dari Allah, karena Allah adalah Tuhan, tidak sama dengan yang lainnya, baik yang ada di bumi maupun di langit. Nah, sudah jelas ya anak-anak, bahwa sudah dikatakan bahwa pengesaan terhadap Allah mutlak harus dilakukan sepenuh hati.
di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya adalah esa atau tunggal. Sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita hanya mempersembahkan semua penghambaan kita hanya kepadanya, tidak dengan penghambaan kepada yang lain atau kepada makhluk yang lainnya.